Selamat pagi semua. Hari ini kita baca Yohanes pasal 11 mulai ayat 17 ayat 44. Mulai 17 kita baca, maka ketika Yesus tiba dapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Maria mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyhurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyukurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, bersuruhlah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Sampai 44 kita baca. Pada saat saya membesarkan anakku, pernah berpikir ini bahwa kalau anakku
pergi Amerika dan belajar. Satu ketika dia butuh mobil dan saya datang membeli mobil kepada anakku. Ya, kalau orang tua yang lain yang kaya, mereka dapat membeli mobil yang mewah. Tetapi kalau saya membeli mobil yang murah, bagaimana anakku akan berpikir? Memang saya berpikir itu sebelum anakku pergi ke Amerika. Ya, ayahku masih belum bisa punya banyak uang, tetapi teman-teman ini sudah mempunyai orang tua yang kaya, bisa dapat mobil yang baik sekali. Ya, ini saya berpikir begitu. Kalau saya mencari uang banyak, bisa menyenangkan hati anakku. Kalau saya menghasilkan lebih banyak uang, bisa menggenapi permintaan anakku. Terus saya berpikir itu, saya akhirnya mendapatkan itu semuanya sia-sia. Kalau anakku mempunyai banyak keinginan, dan bagaimanapun saya berusaha dapat uang, tetapi tidak sama sekali dapat menggenapi permintaan keinginan anakku. Tetapi kalau anakku dapat belajar bagaimana mengendalikan hatinya, menurunkan hatinya, walaupun dia dapat mobil yang tidak baik, mungkin dia akan merasa berbahagia. Jadi oleh karena itu, saya terus membuat rencana untuk masa depan anakku dan mendidik mereka. Jadi selama anakku berada di dalam bumi ini, memang tidak selalu merasa berbahagia dan senang kan? Jadi pada saat anak-anakku ada permintaan kayak bisa beli es krim atau kue, tetapi mulai saat itu sengaja saya melakukan, walaupun saya punya uang, tapi tidak akan menggenapkan semua permintaannya. Dengan sengaja saya menolak 1-2 permintaan dari 10. Akhir-akhirnya, anakku ada sesuatu barang, misalnya ingin sekali menerima, tapi ayah tolong, minta tolong, tapi tidak bisa. Minta tolong membelinya. Aku sudah berkata itu tidak bisa. Saya sudah berkata apa? Itu tidak bisa kan? Apa kamu mau dipukul? Jadi, kalau anak ini belajar bahasa sebelum dia berusia 10 tahun, itu menjadi baik sekali. Jadi pada saat kita memulai SMP, kami berusaha fokuskan mengajar bahasa Inggris kepada muridnya. Dan kami merencanakan mulai tahun depan, kami memberi kuliah semua mata kuliah SMA kami dalam bahasa Inggris. Di dalam orang-orang Korea ini, anak muda pergi ke luar negeri, belajar, kuliah, sampai lulus di Amerika, tetapi masih belum bisa berbahasa dengan baik. Jadi belajar bahasa dengan berusia lebih cepat, lebih baik. Jadi seperti begitu, ya walaupun saya tidak bisa memberikan semuanya kepada anakku, tetapi anakku menerima kebahagiaan itu lebih baik kan? Kalau saya membesarkan keinginan anakku, tidak bisa menggenapi semuanya. Jadi dengan sengaja, saya selalu menolak 1-3 dari permintaan 10 kepada anakku biar dia mengembangkan cara pengendalian. Tetapi akhir-akhirnya anak-anak ini sungguh bisa mengikutinya. Ya akhirnya anakku butuh mobil di Amerika, jadi saya harus beli mobil untuk dia. Lalu saya cari apa mobil yang paling mudah di situ, katanya Escort. Jadi saya beli Escort untuk anakku. Waktu itu saya melihat wajah anakku. Katanya, kelihatannya dia merasa syukur sekali. Terima kasih banyak sekali. Katanya, ayah, mobil ini bagus sekali. Saya terima kasih banyak. Sungguh dia merasa senang dan berbahagia.
Kalau teman-teman yang lain mereka sudah beli mobil BMW yang mewah begitu. Pada saat anakku kuliah dan saya suruh dia tinggal di dalam gereja. Jadi bangun di gereja, makan di situ, dan tidur di sana, lalu membersihkan gereja dan menjadi guru sekolah minggu. Jadi teman-teman yang lain mereka sudah mempunyai mobil, jadi ada banyak kegiatan yang mereka melakukan. Dan di Amerika ada banyak permainan ski. Jadi teman-teman mereka pergi bermain ski. Jadi mereka berangkat hari Sabtu dan main sepanjang hari Minggu. Lalu hari Senin harus balik ke kampus dan berbicara kesenangan untuk permainan ski. Katanya anakku dia juga ingin sekali pergi bermain ski, tapi anakku tidak pergi. Karena dia tinggal di gereja, harus ikut ibadah minggu, harus mempersiapkan ibadah, ada tugas dalam gereja kan. Oleh karena itu ada perbedaan dari anakku dengan anak-anak yang lain tadi punya orang tua yang kaya. Karena permainan ski adalah senang sekali. Biasanya mereka pergi hari Sabtu dan pulang hari Senin. Pergi hari Sabtu, akhirnya pulang hari Selasa. Pergi hari Sabtu, pulang hari Rabu. Jadi undang-undang untuk pendidikan Amerika, mereka akan ajar tapi tidak campur tangan di dalam pembelajaran. Ya, kalau mereka pulang datang sekolah hari Rabu, Kamis, tidak sama sekali boleh berkata apa-apa kepadanya. Pada saat wisuda SMA, pada saat mereka menerima surat untuk lulusan itu, wisuda itu, mereka hanya menerima kertas yang kosong. Tetapi anakku menerima kertas sudah tercatat yang sertifikat sepenuhnya. Ini kelihatannya kecil, tetapi itu penting sekali. Mereka belajar bagaimana mengendalikan hati mereka dalam firman Tuhan. Saya baca kehidupan Abraham di dalam Kejadian. Pada saat Abraham dipanggil oleh Tuhan dan disuruh ke Kanaan. Tetapi pada saat dia menemukan terjadi kelaparan, dia pergi ke Mesir. Dan di situ dia diambil istrinya dan seperti begitu merasa kesulitan. Akhirnya dan juga Tuhan telah memberi janji bahwa akan memberikan banyak anak seperti bintang-bintang di langit, banyak anak akan memberikan. Tapi dia kira dia tidak bisa dapat anak, jadi pilih hamba perempuan dan dapat anak Ismail. Jadi Abraham walaupun berbuat masalah dan kesulitan, tapi Tuhan terus menuntun dia dan mendidiknya. Akhir-akhirnya, kalau kita di Kejadian 24, pada saat Abraham mendapat menantu perempuan, dia mengutus hamba yang tertua darinya. Dan hamba tua itu pergi dan mencari untuk calon menantu dari Abraham. Itu berat sekali kan. Jadi terasa berat di dalam hatinya. Jadi apa yang dia berbuat, kalau perempuan tidak mengikuti bagaimana? Apakah saya boleh pergi bersama dengan Ishak anakmu? Ini permintaan dari hamba yang tua itu. Tapi Abraham berkata, ya Tuhan telah berkata dia akan kasih tanah ini kepada kami. Dan katanya anak saya akan menjadi besar berlimpah-limpah seperti bintang-bintang di langit. Ya, kalau anakku Ishak tidak dapat memperanakan, bagaimana hal itu terjadi? Pasti Tuhan mempersiapkan, hanya pergi aja. Jadi Abraham ini hanya mengikuti pikiran dan kepercayaan dari Abraham. Akhirnya dia menemukan Ribka. Setelah banyak waktu berlalu, kenapa Tuhan berbuat begitu waktu itu? Kenapa Tuhan izinkan kesulitan bagiku?
Kenapa Tuhan membiarkan aku terasa susah? Pada saat dia menyadari hal itu, pasti dia merasa suka dan berbahagia, syukur bagi Tuhan. Awalnya, kita tidak dipersatukan oleh Tuhan karena Adam dan Hawa menolak firman Tuhan dan makan buah yang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah itu, penguasa kerajaan angkasa yang menguasai di atas kita. Jadi roh jahat yang menguasai penguasa kerajaan angkasa menuntun kehidupan kita. Jadi sudah lama sekali kita tertinggal di dalam daging dan tubuh ini. Jadi tidak susah sekali untuk mempersatukan hati dengan Tuhan dan Allah. Dan Yohanes pasal 11, kalau kita melihat dialog dengan Yesus sama Maria dan Marta, pada saat Lazarus, kakak dari Maria dan Marta sakit ya, kata Tuhan, ini adalah bukan kematian tetapi untuk kemuliaan Allah. Nah, seperti begitu Lazarus tidak boleh mati kan? Tetapi dia terus sakit, akhirnya dia mati. Jadi akhirnya, kiranya Maria dan Marta, firman Tuhan yang sampaikan kepada mereka ini bukan untuk kematian tetapi untuk kemuliaan Allah. Kata itu mati di dalam hati mereka karena mereka berdua melihat nyata dan memastikan iman dan kepercayaan. Dan firman Tuhan sudah jauh berbeda darinya. Dan Maria dan Marta mereka hanya berkata kakaknya sudah mati. Pada saat mereka memandang kematian Lazarus, hati dalam Maria dan Marta kata firman Tuhan ini bukan kematian tetapi untuk kemuliaan Allah. Kata Yesus sudah mati di dalamnya. Tuhan sungguh berharap mereka berbicara sesuai dengan firman Tuhan, tidak melihat keadaannya. Ya, kita juga menerima keselamatan Tuhan dan menerima Yesus Kristus, merasa syukur bagi Tuhan. Di dalam kehidupan rohani, untuk menyembah Dia penuh dengan syukuran itu selalu baik, tetapi kehidupan kita, apa yang kita mendengar dan percaya dan apa yang terjadi di dalam keadaan ini sudah berbeda kan? Jadi keadaan dianggap kebenaran dan nyata karena ini sudah berbeda dari firman Tuhan. Dengan ini bagaimana Tuhan harus membuat hati kita, keadaannya sungguh Lazarus mati, tetapi Tuhan berkata ini bukan kematian tetapi kemuliaan Allah. Jadi walaupun dia mati tapi akan bangkit berdiri. Seperti begitu Tuhan harus membuat kita seperti orang yang percaya. Kalau kita masih belum sampai itu, tetapi hanya mengetahui hal itu saja juga akan membawa banyak berkat dan anugerah ke dalam kehidupan kita. Jadi apa yang saya terasa syukur di dalam kehidupanku adalah saya mengalami dan melihat banyak sekali sesuatu yang kelihatannya mustahil telah dilaksanakan oleh Tuhan. Akhir-akhir ini saya dapat interview dengan tokoh-tokoh dari luar negeri. Dan minggu yang lalu saya bertemu dengan 7.500 pendeta dari Amerika Selatan. Biasanya saya diberi waktu 1 jam untuk pertemuan, tapi waktu itu 7.500 pendeta hadir. Dan katanya mereka semua adalah pendeta, tetapi memang rata-rata pemahaman tentang Injil sudah jauh berbeda satu demi yang lain. Jadi pada saat saya memberi khotbah, awalnya saya terasa kebingungan. Biasanya saya dapat 50 menit memberi khotbah kepada mereka. Kalau saya dapat 1,5 jam, mungkin lebih baik. Akhirnya saya memutuskan bahwa pada saat saya memulai berkhotbah, saya harus memberi khotbah 2,5 jam.
Jadi dengan itu biar mereka memahami sempurna tentang Injil Yesus Kristus. Jadi hanya saya sendiri berpikir di dalam hatiku. Kalau saya memberi khotbah 2,5 jam, apa yang terjadi? Kemungkinan mereka keluar dari meeting ini, kemungkinan akan terjadi kesulitan. Kenapa khotbah itu terlalu panjang? Ada yang mau mengantuk begitu. Walaupun begitu, pasti ada beberapa yang tidak bisa ketemu lagi di dalam kehidupanku. Jadi, saya harus menyampaikan khotbah 2,5 jam untuk mengakhiri pemberitaan Injil kepada mereka. Jadi, terlalu Tuhan memberkati saya, menolong saya. Memang saya sendiri bagus untuk memberi khotbah. Tapi ini sempat bosan sekali kepada mereka kan? Ada yang mungkin keluar, ada yang tertidur, ada yang keluar. Kalau mereka tidak mau ikut lagi, suasana gimana terjadinya? Tetapi kiranya saya, kemungkinan ada beberapa yang saya tidak sama sekali bisa bertemu kembali. Akhirnya saya menyampaikan khotbah 2,5 jam, jelaskan kepada mereka. Saya memperbarui suasana dan jelaskan dari awal sampai selesai. Jadi kemarin kami mengadakan kunjung spesial di YouTube dan berbicara dengan misionari Shin di Meksiko. Dan katanya tidak sama sekali ada yang berdiri dan keluar, tetap 2,5 jam, tetap berduduk dan dengar. Dan hampir semuanya menerima keselamatan dan pengampunan dosa. Saya merasa senang dan berbahagia. Ini sudah terjadi di Amerika Selatan. Akhirnya nanti kami akan rencanakan buat itu di Afrika. Nanti mungkin saya akan sampaikan 2,5 jam, 3 jam khotbah ke mereka. Ya, memang pendeta Park selalu khotbah panjang. Dan dengan itu saya terima pengampunan dosa. Ya, kiranya mereka akan menerima banyak bahagiaan. Ya kan? Dan Tuhan mengharapkan bahwa kita bebaskan diri daripada rencana dan pengetahuan dan maju kepada Tuhan. Dan kalau standar-standar kita bisa mempersatukan dengan standar Tuhan, kalau kita mempersatukan hati kita dengan hati Tuhan, sedikit demi sedikit Tuhan menuntun hati kita kepada Tuhan. Tetapi ada beberapa yang dipimpin dengan baik, akhirnya mereka melepaskan tangan kepada Tuhan. Mereka melepas karena keadaannya yang seperti begitu. Banyak sekali menurunkan kehidupan rohani di dalam kehidupannya. Yang heran adalah, walaupun Abraham tidak bisa mempercaya dan memahami jalannya Tuhan, tetapi dia tetap dituntun oleh Tuhan. Jadi akhirnya pada saat dia berusia 140 tahun, dia harus cari menantu untuk anaknya. Jadi suruh kepada hamba yang tua ke Mesopotamia cari calon menantu. Jadi ini berat sekali kepada hamba yang tua kan. Jadi dia mau cari perempuan, tapi siapa yang akan mengikutinya ke negeri yang jauh? Kalau dia menganggap aku berbohong, bagaimana? Kalau dia mengikuti aku, kalau Abraham tidak suka, bagaimana ini? Kalau Ribka tidak suka, bagaimana? Semua keberatan ini tertanggung kepada hamba yang tua, ya kan? Jadi hamba yang tua ini berkata kepada Abraham bahwa kalau perempuan itu tidak mempercayai kataku, jadi apa boleh membawa anakmu? Kalau saya membawa Isa, kalau cari perempuan yang disuka oleh Isa, ini gampang kan? Tetapi Abraham berkata, jangan, tidak melakukan itu. Tuhan telah berjanji anakku akan menjadi berlimpah-limpah. Pasti Tuhan akan mempersiapkan istri untuk Ishak.
Jadi hamba ini, walaupun dia mengikuti kata Abraham dan perjalanan, tetapi dia bukan seseorang yang sungguh percaya seperti Abraham, hanya melaksana sesuai dengan perintah Abraham. Tetapi di dalam perjalanannya dia ketemu di seseorang di sumur, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kalau saya meminta air darinya, dan saya sudah membawa 10 ekor unta, berapa banyak mereka minum air, ya kan? Kalau ambil uang kasih kepada unta itu kerjanya susah sekali. Dan hamba ini berdoa bagi Tuhan, Tuhan, kalau ada perempuan datang untuk mengambil air, saya mau minta sedikit daripadanya. Dan kalau dia berkata bahwa kami akan memberikan kepada unta-untamu, kalau ada perempuan begitu, saya akan percaya dia adalah yang pilihan Tuhan untuk istri Ishak. Akhirnya Ribka datang, lalu hamba ini berkata, meminta air kepadanya. Dan pada saat dia melihat yang orang tua ini, oh, Papa punya 10 ekor unta, aku akan kasih uang kepadanya juga. Akhirnya hamba tua ini membawa Ribka ke rumah tuannya. Jadi hamba ini melihat bagaimana perjanjian Tuhan menggenapi olehnya sesuai dengan kepercayaan Abraham. Dan kita semua sedang mendengarkan firman Tuhan ini ingin mendengarkan suara Tuhan, kan? Dan bagaimana Tuhan mau membuat Anda semua adalah memang pikiran-pikiran yang kita punya sudah berbeda dari firman Tuhan. Walaupun kita masih kurang tahu, tapi tetap percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Walaupun kita bisa memahaminya dan mengikuti firman Tuhan dengan kepercayaan, pasti kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tahun 2020 ini, apa yang kami mengalami ini tidak bisa menyatakan di dalam kata-kata saja. Pekerjaan Tuhan ini tahun ini besar sekali. 1 miliar lebih orang mendengarkan khotbah, dan 2,5 jam 7.500 orang kumpul dan mendengarkan. Pekerjaan hebat sekali terjadi kepada kita. Tetapi kiranya Tuhan ingin melaksanakan lebih besar daripada ini melalui kita. Tetapi hati kita masih belum bisa mencukupi seperti yang firman Tuhan. Jadi kita tertinggal di dalam kiranya diri sendiri. Tetapi Tuhan mau menuntun kita untuk bekerja sama dengannya. Jadi ini caranya gampang sekali, menurunkan semua pikiran yang kita punya dan menerima firman Tuhan. Tuhan akan melaksanakan sesuai dengan firman-Nya. Itulah kami akan mengalaminya. Hal-hal yang besar akan terjadi kepada kita. Aku ini bukan orang apa-apa, tetapi aku sungguh dapat melihat bagaimana Tuhan tetap hidup dan bekerja. Walaupun saya tidak langsung naik ke atas, tetapi naik sedikit lagi. Seperti begitu saya dapat melihat bagaimana Tuhan kerja di dalam kita. Memang Pak, semua pendeta-pendeta memberi khotbah di gerejanya di hari Minggu, kan? Dan juga mereka pakai Alkitab. Tidak lain, mereka membaca Alkitab dan membuka dan berkata untuk dia, untuk ini. Walaupun begitu, di antara para pendeta, mereka hanya memberi khotbah walaupun tidak percaya kepada firman Tuhan. Tetapi kalau mereka mengalami pekerjaan Tuhan itu adalah sangat-sangat heran dan juga bisa menyaksikan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita.
di dalam pelayanan-pelayananku tidak selalu hal-hal yang baik terjadi. Ada banyak yang menolak, ada banyak yang menganiaya. Sayang sekali kan, ini kami melaksanakan Injil Yesus Kristus, tapi mereka tidak tahu dan menganiayai. Betapa sedihnya hati Yesus Kristus, hati Tuhan. Kalau begitu mereka akan mendengarkan firman dari siapa? Mereka akan dengarkan firman dari hamba dan nabi palsu. Ini adalah pekerjaan iblis. Dengan ini orang-orang jadi korup. Tetapi mereka masih kurang tahu jalan apa mereka mengambil. Siapakah yang mengasihi mereka? Pimpinan untuk mereka sendiri dan kepercayaan mereka, ya kan? Jadi, apa yang saya mau berkata adalah sekarang Lazarus sudah mati, telah dikuburkan, sudah berbau. Tapi Yesus berkata, ia akan hidup. Tetapi adik-adik darinya, oh Tuhan, dia sudah berbau, bagaimana dia dapat hidup kembali? Dengan ini, apa yang kita dapat melihat adalah, katanya Tuhan menangis, menyugur, ya kan? Dia sudah berkata firman Tuhan, tetapi mereka terada di dalam keadaan pikiran dirinya sendiri, tidak akan memindahkan hatinya kepada firman Tuhan. Kenapa? Seperti kita berada di dalam pikiran dirinya sendiri, lalu tidak akan memindahkan diri kepada firman Tuhan, Tuhan akan menangis. Ya kan? Tuhan akan menyugurlah dan dia terharu, susah, sedih. Kenapa? Kenapa hari ini terjadi? Karena Tuhan tidak mengasihi mereka. Tuhan masih belum punya kuasa bangkit Lazarus. Tidak. Tetapi mereka tidak mempunyai satu hati dengan Tuhan. Banyak orang dipengaruhi oleh pikiran dirinya sendiri, tetapi tidak pengaruhi oleh firman Tuhan Yesus. Kalau permasalahan apa yang terjadi, mereka membuka kitab suci. Ya, ini kata Tuhan. Ini adalah yang benar. Tapi keadaan ini sudah jauh berbeda dari yang lain. Pada saat ini, banyak orang mengikuti keadaan, tidak mengikuti firman Tuhan. Jadi kalau di mana saja kita berada, posisi apa hati kita berada, apa yang Tuhan mau melaksanakan kepada kita adalah Tuhan mau mengambil hati kita dan memindahkan di dalam hati Yesus Kristus dulu. Dan kalau hati kita menjadi satu dengan hati Yesus, kita akan menjadi Yesus kecil. Dan Tuhan mau menyatakan kuasa Yesus di dalam kehidupan kita. Melalui itu Tuhan mau melaksanakan pekerjaannya melalui kita. Ya, Tuhan ingin melakukan ini kepada kita yang dengar hari ini. Turunkan semua pikiran kita punya dan percayalah kepada firman Tuhan. Kalau begitu, jika kita percaya, coba dengarkan, seperti orang sakit 38 tahun, apakah dia sering bertemu Yesus? Sudah sering mendengarkan khotbahnya? Dia pernah dengar khotbah Yesus? Tidak sama sekali kan? Tetapi tinggal Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Hanya dengar itu dan percayanya. Jadi dia dapat berdiri dan berjalan. Karena itulah firman Tuhan. Kalau dia percaya firman Tuhan, dia dapat berdiri. Tuhan akan kerja. Tapi iblis memasukkan banyak pikiran di dalam hati kita. Ini tidak akan terjadi, akan mustahil. Kita kira begitu. Kenapa hamba-hamba Tuhan ditipu oleh iblis? Karena aku tidak punya iman. Ini tidak akan terjadi. Ya, kata apa? Aku tidak punya iman. Kata itu adalah bagus. Saya akan mengganti kata bahwa aku tidak punya iman. Dengan kata yang lain, aku lapar, aku tidak punya uang. Aku seorang pendek. Jadi kita hanya tertinggal di dalam situasi itu. Ya, kita bisa naik tangga, bisa menjadi lebih tinggi.
Seperti yang Zakeo naik di atas pohon kan? Ya kan? Dia seorang tinggi, tidak dapat melihat Yesus, jadi naik di atas pohon. Ya kan? Kalau dia tidak punya iman, iya dia mulai percaya. Itu saja. Pikiran kita sudah berbeda dari firman Tuhan. Bagaimanapun terjadi, tapi firman Tuhan adalah sungguh firman Tuhan Allah menurunkan pikiran kita dan percaya firman Tuhan itulah iman. Kalau kita dapat iman, Tuhan akan memulai kerja di dalam kehidupan kita dengan kuasa-Nya. Kalau kita menemukan kesulitan, iya, saya juga mengalami banyak kesulitan. Sejak kecil, karena peperangan Korea, saya terasa susah dan sudah lapar banyak sekali, sudah dianggap sepi banyak sekali, dianiaya banyak sekali. Sudah mengalami banyak begitu. Oleh karena itu, saya menaruh harapan kepada Yesus saja. Akhirnya saya percaya firman Tuhan Yesus. Ini kelihatannya sudah jauh berbeda dari keadaan sekarang ini. Tetapi keadaan adalah yang bersalah, bukan firman Tuhan, kan? Jadi aku percaya kepada firman Tuhan dan dapat melihat Tuhan sesungguhnya melaksanakan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan ingin membangkit Lazarus. Dan apa yang Yesus melakukan adalah harapkan Maria dan Marta juga menerima iman dalamnya. Pada saat mereka mempunyai iman sesungguhnya, apa terjadi? Mereka akan mengalami Tuhan kerja dengan kuasa-Nya. Jadi banyak orang ditipu oleh iblis yang lebih hikmat. 10 kali, 100, 1000, 10.000 kali lebih hikmat daripada kita. Bagaimana kita tidak akan ditipu oleh iblis adalah percaya kepada Yesus Kristus saja. Selama saya mengikuti firman Yesus, apakah hal ini akan terjadi? Apakah ini semua bisa? Aku tidak bisa percaya. Ya, saya tidak percaya bahwa 7.500 pendeta tetap duduk dengar 2,5 jam khotbahku, dan khotbahku telah terdengar kepada 2 juta orang pada ibadah Paskah. Itu pun susah dipercayai. Saya sudah interview dengan banyak stasiun-stasiun dan mereka bertanya bagaimana Pak Pendeta menghitung 1 miliar orang pendengar pada seminar Alkitab. Katanya, ya, kami sudah memberi saluran kepada 276 dan mereka kasih estimasi untuk hitungan pendengar lalu. Kita menghitung jumlahnya dapat begitu. Tapi kata mereka, ya, ini akan menjadi kemungkinan lebih banyak. Dan orang-orang dari Brazil datang untuk membuat dokumentari untuk saya. Mereka ingin tahu kenapa, siapakah pendeta ini, kenapa khotbahnya ada banyak komentar-komentar begitu. Aku pun tidak bisa percaya, tapi ini adalah kerja Tuhan. Tuhan sungguh ingin kerja kepada kehidupanmu juga. Jadi, mulai dari permasalahan sedikit dan kecil. Jangan pakai cara manusiawi, tetapi kalau kita coba maju dengan iman Yesus Kristus, pasti Tuhan akan kerja dengan besar-besaran. Ada beberapa pendeta dipakai oleh Tuhan besar, tapi ada yang mau memberitakan Injil, tetapi kiranya, waduh, pendeta ini tidak boleh menjadi pelayan misi. Seperti begitu, ada yang beberapa tidak percaya kepada Tuhan. Saya sakit hati sekali memberi konsultan kepadanya, tapi akhir-akhirnya mereka tetap mendirikan pikiran dirinya sendiri. Apa pentingnya pikiran kita? Ya kan? Tuhan selalu mematahkan pikiran kita dan seperti dia berkata kepada orang sakit 38 tahun, kalau dia tidak menyangkal pikiran diri, dia tidak dapat berdiri. Memang dia sudah
sudah lama tidak berjalan, tetapi dia menyangkal pikiran diri, dan pada saat dia menerima firman Tuhan Yesus, di dalamnya kuasa Tuhan yang heran akan terjadi di dalam kehidupanku. Kepada saudara-saudari yang dengar khotbah pagi hari ini, Tuhan akan melaksanakan kehidupanmu. Tuhan ingin melakukan kehidupanmu. Tuhan ingin menuntun kamu dengan caranya diri. Kalau kita tinggi, pendek, belajar banyak atau tidak, kaya, miskin, tidak masalah. Kalau hati kita mempersatukan dengan hati Yesus Kristus, Tuhan akan kerja di dalam kita semua. Pada saat saya memulai bekerja, ya Tuhan yang kekasih aku bekerja di dalam hatiku. Aku ini bukan apa-apa. Apa yang terasa syukur adalah pada saat Tuhan mencari kita, Tuhan tidak sama sekali mencari orang tinggi atau pendek. Atau kalau begitu ya aku tidak baik kan? Dia tidak cari apakah orang ini baik atau tidak. Tuhan tidak cari apakah orang ini jahat atau tidak. Apa yang Tuhan melihat adalah apakah orang ini percaya kepada firman Tuhan atau tidak. Kenapa? Karena Tuhan adalah yang bekerja melebihi pembatasan pemahaman kita. Tuhan sungguh bisa membangkit Lazarus yang berbau dan bangkit pula diri dan suruh dia keluar, tetapi kita tidak bisa memahami. Jadi dengan pemahaman pikiran kita sendiri tidak bisa ikut berjalan bersama Yesus. Tuhan adalah pencipta dan dia adalah menjadikan manusia. Dia mempunyai kuasa hikmat jauh lebih besar daripada pemahaman dan pikiran kita. Jika kita menerima hati Tuhan di dalam hati kita, kuasa yang bekerja di dalam hati Yesus akan kerja di dalam hati kita. Jadi kehidupan kita akan menjadi heran sekali. Tuhan akan menyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan kerja melalui kita. Satu ketika ada hamba perempuan dari Naaman. Dan iblis selalu berkata kepada gadis itu, apakah kamu percaya Tuhan? Tuhan telah membuang kamu, mengabaikan engkau. Kalau Tuhan sungguh ada, kenapa kamu menjadi tahanan di panglima musuhnya? Dan dia seorang sakit kusta. Dan kamu sempat kena kusta juga. Dan kamu tidak akan mengembalikan tanah airmu. Dengan pikiran-pikiran yang banyak ini, iblis berkata kepada gadis itu, kalau perempuan ini mendengarkan suara dari iblis saja, dia penuh dengan keputusasaan dan sakit. Perasaannya tidak dapat tidur. Ya mungkin dia akan mulai begitu kan. Tapi yang heran terjadi adalah tidak hanya iblis kerja kepadanya, Tuhan kerja kepadanya juga. Apa yang Tuhan memberi hati kepada perempuan ini? Oh, Tuanku ini adalah seorang sakit kusta. Kalau dia datang di Elisa, nabi di Israel, dia akan sembuh. Ini pikiran yang memberikan kepada perempuan itu. Yang pikiran berikutnya adalah, waduh, benar sekali. Kenapa saya ditangkap di sini adalah kehendak Tuhan. Ya, Tuhan sudah bisa membantu saya tidak akan ditangkap. Aku anak Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan ini untuk menyelamatkan Naaman. Kalau dia disembuh dari sakit kusta dan menerima keselamatan Tuhan, betapa indahnya hal itu. Betapa syukurlah hal itu. Jadi pikiran yang dunia yang sudah jauh berbeda akan datang di dalam hati perempuan ini. Ya, kalau penyakit ini disembuh, tidak sama sekali ada kekhawatiran lagi.
keluarga ini penuh dengan kegembiraan, sekeluarga akan percaya kepada Tuhan. Lalu panglima menerima keselamatan Tuhan dan anak buah semuanya akan menerima keselamatan Tuhan. Dan pada ada promosinya akan menambah nilai baru kepadanya. Kalau perempuan ini berpikir hal ini semakin banyak, penuh dengan kebahagiaan. Kalau dia berpikir tentang pikiran-pikiran iblis, penuh dengan kesulitan. Tetapi pada saat dia menerima hati dari Tuhan, hatinya penuh dengan kebahagiaan dan harapan baru. Ya, rumah ini akan menjadi damai sejahtera. Rumah ini akan penuh dengan puji nyanyian, akan penuh dengan syukuran. Memang dia berada di dalam situasi keadaan yang tetap sama, tetapi suara iblis dan suara Tuhan sudah jauh berbeda. Jadi seorang anak perempuan ini, kalau dia pakai caranya manusiawi, oleh tipuan dari iblis, dia akan berputus asa, tetapi dia tidak. Ya, kenapa saya ditahan? Karena menyelamatkan Naaman dari sakit kusta dan dosanya. Kalau dia pulang dari Israel dengan penyembuhan, betapa indahnya hal itu kan? Jadi pikiran kedua ini sudah jauh berbeda, berada di dalamnya. Tuhan ingin memberikan kebahagiaan kepadanya, biar dia mengizinkan menjadi tahanan, menjadi hamba. Tuhan untuk memberi berkat kepada Yusuf, biar dia menjadi masuk ke dalam penjara. Akhirnya menjadi penguasa Mesir dan menyelamatkan semua orang-orang Israel, ayahnya. Dan untuk menuntun Daud di dalam menjadi raja, membakar semua orang daerah Ziklag, seperti begitu. Kenapa? Iblis akan kerja dan Tuhan akan kerja juga. Dan pagi hari ini juga Roh Kudus tetap kerja di dalam hatimu, dan juga iblis kerja di dalam hatimu. Dan iblis selalu berkata, iya, ikuti pengalamanmu, pemahamanmu saja. Firman Tuhan ini tidak masuk akal kan? Tidak dapat dipercayai. Dengan itu bagaimana orang mati Lazarus dapat hidup kembali? Tidak masuk akal. Ya benar, seorang mati sudah berbau bangkit berdiri tidak masuk akal. Tetapi kalau Yesus bekerja sudah bisa terjadi. Itulah yang kita percaya. Tuhan Yesus yang kita percaya bisa memuliakan 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali melebihinya. Dapat memuliakan kita, dapat memberkati kita. Amin. Jadi Lazarus sudah mati. Tapi pandangan Maria dan Marta, kelihatannya tidak akan bangkit dia. Benar, tanpa Yesus, Lazarus tidak sama sekali bisa bangkit. Tetapi dengan Yesus semuanya akan terjadi. Saudara kekasih Tuhan, kalau kita dapat menyangkal semua pikiran kita pagi hari ini dan percaya kepada firman Tuhan, Tuhan akan kerja di dalam hati kita, dan kita akan menerima berkat kuasa yang sudah Yesus terima. Saya sudah mengalami banyak kali begitu. Jadi apa saja yang kita berada menemukan, tetapi Tuhan Yesus akan menanganinya. Jadi saudara kekasih Tuhan, di mana posisimu sekarang? Jika Anda menutup matamu sendiri dan menerima mata Yesus dan memandang duniawi, dan menyangkal pikiranmu dan menerima pikiran Yesus dalam hatimu, hati Yesus menjadi satu dengan hatimu. Dan kalau hati Tuhan masuk ke dalam hatimu, di mana saja kita berada di kesusahan, tapi kita merasa kedamaian, kita akan menerima bijaksana untuk melepaskan diri dari permasalahan, menerima iman, bisa membebaskan diri, membenarkan diri daripada semua segala dosa dan kejahatan.
Iblis terus menipu kita karena kebodohan kita dan terus berkata percaya firman Tuhan adalah salah. Jadi di dalam hati kita, iblis tetap bekerja dan firman Tuhan itu pun bekerja. Dan ini akan merasa bingung kepada kita. Jadi banyak orang terasa beban pergi ke firman Tuhan. Akhirnya mereka berada di dalam tengah-tengahnya. Dengan hati itu, Tuhan tidak akan kerja, tetapi mereka hanya berada di dalam tengah saja. Inilah akan menyakiti hati Tuhan. Saudara, coba percaya kepada Tuhan. Jika kita susah, sakit, memang kita bisa pilih banyak caranya, tetapi coba kita mengandal kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan kerja. Memang iblis terus menggoyangkan, menipu kita. Ini tidak akan berhasil, kita akan mati begitu. Tapi tidak sama sekali yang kalah dengan percaya kepada Tuhan. Apa yang kita berbuat yang lalu dan kini, tapi kalau kita percaya Tuhan sekarang ini, Tuhan tetap hidup di dalam hati kita dan kerja. Betapa indahnya dan berbahagia hal ini. Jadi, seorang gadis perempuan dengan iman, dia berkata kepada Naaman, dia pergi Samaria dan sembuh dan pulang. Dia sendiri berubah, rumahnya berubah, negara tentara semuanya berubah. Hal-hal ini heran sekali kan? Jadi dunia ini sudah dikuasai oleh iblis, roh jahat. Tetapi Tuhan menciptakan kerajaan surga di bumi ini melalui kita. Bukan kita yang berusaha, tetapi Tuhanlah adalah yang kerja. Tinggal kita percaya kepada firman Tuhan saja. Kelihatannya mustahil dalam pandangan kita, seperti Lazarus sudah mati, berbau, bangkit berdiri, kelihatannya tidak bisa. Tetapi kepada yang percaya Tuhan, Tuhan ingin melaksanakan hal-hal yang lebih besar. Jadi saudara, Tuhan sungguh ingin bekerja di dalam hatimu. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia sungguh bisa melakukan apa saja yang Dia menginginkan. Kita tidak percaya karena kita mengalaminya, tetapi percaya Yesus adalah percaya firman-Nya. Kalau begitu, kita akan mengalami Tuhan akan kerja di dalam kehidupan kita. Awal saya datang di kota Gimcheon, tidak sama sekali punya uang. Waktu itu saya baru keluar dari tentara, hanya punya 35.000. Dengan ini mau cari rumah, tapi harga rumahnya, sewa rumahnya sekitar 700.000. Baru keluar dari tentara, tidak tahu harga barang ini. Tetapi saya percaya Tuhan akan memberi rumah untuk pelayanan. Dengan kebetulan, saya dapat menemukan seorang misioner dari luar negeri. Dan saya tanya, dari mana? Dari Inggris. Dan mau kemana? Katanya sedang berjalan-jalan. Oh, perjalanan apa? Perjalanan misi? Katanya, iya, perjalanan wisata saja. Saya merasa marah sekali. Kenapa ini misionari tidak memberitakan Injil tetapi wisata? Saya bersuruh kepadanya dalam bus. Ini orang yang korup sekali, pergilah ke negaramu. Dan pada saat saya mau datang di tempatku, dia datang kepada saya dan boleh saya inap 1 hari di rumahmu. Jadi dia datang di tempat saya di Apkoktong. Apa yang saya perbuat masalah adalah, ini dengan kebetulan tidak sengaja. Waktu itu, ya kami tidak punya air keran.
hanya kasih uang mengambil dari sungai. Memang untuk saya air sungai itu tidak apa-apa, tapi orang asing itu dia minum air itu sakit parah perutnya. Saya merasa minta maaf sekali. Sekitar 3 hari kemudian dia menjadi sembuh, mau pulang. Saya berkata, iya apa-apa, saya minta maaf. Dan dia berkata, Pendeta Pak, boleh saya tinggal bersama denganmu 1 tahun? Saya tidak sama sekali pernah melihat seseorang hidup tinggal seperti kamu. Saya ingin belajar cara hidupmu. Saya tertawa. Atau apa yang Anda lihat di sini? Atau apa yang bisa belajar di sini? Katanya tidak. Saya sudah ketemu banyak pendeta dan misionaris, tapi tidak sama sekali ada yang hidup seperti Anda. Jadi dia ingin sekali tinggal bersama aku selama 1 tahun. Akhirnya saya berkata, apakah Anda menerima uang dari misi dari negaramu? Iya, saya terima. Tapi saya berkata, aku ini tidak ada yang membantu saya, hanya saya mengandalkan kepada Tuhan saja. Kadang saya lapar, tidak ada makanan. Kalau saya terasa lapar karena tidak ada makanan, tetapi kamu masih punya uang dan bisa beli roti dan makanan kan? Dan saya takut kemungkinan aku akan melihat Anda, kemungkinan menerima uang dan makanan kan? Jadi cara apa katanya? Jadi mari, saya tidak akan memberi uang dan roti kepadamu, kamu pun tidak memberi roti, uang kepadaku. Setuju? Ya, setuju. Lalu dia membawa 5 juta untuk dapat uang. Dengan ini coba kita cari rumah. Saya percaya Tuhan siapkan itu untuk saya. Dengan cara sedemikian, Tuhan memimpin kehidupan saya sampai sekarang ini. Hal-hal yang heran sekali. Dengan itu, Tuhan memperluaskan. Aku bisa kerja lebih besar. Sekarang kami memulai theology school di Amerika. Kiranya setiap semester akan menerima mahasiswa 10 ribuan. Sekarang baru kami memulai, sudah masuk 1.300, 1.400 mahasiswa telah mendaftar. Dan juga banyak para pendeta dari banyak negara ingin mendaftar dan bekerja sama dengan kami. Ini hal-hal yang belum pernah membayangkan dulu. Kami akan mengeluarkan 10.000 pelayan misi setiap semester, setiap tahun. Jadi, para hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia mempelajari ini dan bekerja dengan satu hati. Saya selalu begitu. Saya berada di dalam Padang, walaupun tempat saya kecil sekali, tapi selalu melawan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya terasa sepanjang kehidupanku, saya terdengar ini bukan pendeta yang baik dan pimpin gereja yang kecil. Tetapi saya tidak sama sekali mengambil jalan manusiawi, tetapi mengandalkan kepada Tuhan saja. Apakah ada yang tua? Tuhan akan kerja di dalammu. Sebelum kita menjadi lebih tua, apakah Anda miskin, tidak kuat, seorang duniawi, tetapi Tuhan tetap ingin kerja di dalam hatimu? Mulai hari ini menyangkal pikiranmu dalam hatimu sendiri. Jangan percaya firman Tuhan karena bisa dipahami, tetapi percaya saja karena ini adalah firman Tuhan. Tuhan tidak sama sekali berbohong. Kalau begitu, Tuhan akan kerja keras di dalam kita, melalui kita. Apa yang sesungguhnya Tuhan ingin
mau kepada kita adalah menurunkan semua rencana, pikiran, dirimu sendiri dan serahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Dan ikutlah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Apa yang Anda menjaga dirimu sendiri itu tidak berguna. Biarlah Tuhan menjagamu. Lazarus bangkit berdiri dan balik. Angkat batu itu. Nah katanya Tuhan, dia sudah mati 4 hari, sudah berbau. Dan Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pada saat itu, baru saja Marta mempercayai kepada Yesus. Itulah saatnya Maria sama Yesus menjadi satu hati. Lalu mereka mengangkat batu dan Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Maria, Marta mereka terkaget karena Lazarus, kakaknya, sudah mati tapi bangkit dan berjalan. Kata Tuhan, biarlah, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Seperti Tuhan kerjakan, Maria dan Marta kerja. Tuhan ingin kerja kepada hati kita, biar kita percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita kepada Yesus Kristus saja, kita akan menjadi orang dari Tuhan. Terima kasih banyak.